Halo, ketemu lagi di PPKN dalam 5 menit, di mana kita akan membahas materi-materi PPKN tapi dalam hanya 5 menit lebih kurang saja. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa. Wah, apa itu ya? Oke, kita akan bahas. Baiklah, sebelumnya saya ingin menceritakan terlebih dahulu bagaimana Presiden Soekarno pada saat itu memperkenalkan Pancasila kepada dunia internasional. Ya, ini dikatakan oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno ini memiliki peran besar dalam memperkenalkan Pancasila kepada dunia internasional. Presiden pertama RI yang disapa Bung Karno itu memperkenalkan Pancasila lewat pidatonya di sidang PBB 60 tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu Bung Karno menyangkal pendapat dari Bertrand Russell, seorang filsuf Inggris yang hanya membagi dunia dalam dua ideologi, yaitu kapitalisme dan komunisme. Bung Karno menyatakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu. Ini kata Basarah dalam keterangan tertulis pada hari Jumat 29 Mei 2020. Bung Karno dengan lantang mengucapkan, dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri, tumbuhlah suatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Kata Basarah menirukan ucapan Bung Karno di sidang PBB kala itu. Basarah menuturkan mengingat kembali sejarah sangat penting untuk merefleksikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Basarah, Bung Karno berhasil mensintesiskan berbagai pandangan yang telah muncul dan mengkonsepkannya menjadi intisari Pancasila. Jadi pada intinya Pancasila itu diambil dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Jadi hari ini kita akan bahas satu persatu. Baiklah, inilah dia nilai-nilai Pancasila. Seperti kita tahu ya, Pancasila itu ada 5. Kita akan bahas satu persatu dan dari mana nilai-nilai setiap sila itu berasal. Kita mulai dari sila pertama. Sila pertama ini membahas mengenai religius, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia ini memang sudah dari dulu adalah bangsa yang religius. Terbukti dari ditemukannya punden berundang, terbukti dari saat ditemukannya cap-cap tangan di gua-gua purba, terbukti saat ditemukannya sarkofagus dan sebagainya. Mereka sudah mengenal bahwa adanya zat lain atau kuasa lain yang lebih besar dari manusia. Jadi itulah sila pertama, sifat religius sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Kita lanjut ke sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu manusia yang beradab? Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki peradaban yang baik. Buktinya apa? Orang Indonesia itu sudah memiliki norma-norma yang sudah lama sudah ada, dan ini adalah norma-norma yang sangat luhur yang dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini bukanlah bangsa barbar. Kita semua ini adalah orang-orang yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Jadi inilah inti dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini adalah nilai-nilai toleransi yang ada di sini. Seperti kita tahu dari zaman dahulu, bangsa Indonesia ini sudah melakukan toleransi. Kalau kita lihat ya dari zaman kerajaan, kita sudah hidup berdampingan dengan orang-orang berasal dari kerajaan lain ataupun dari agama lain. Apalagi Indonesia terdiri dari banyak sekali suku. Lewat Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu disatukan sehingga kita yakin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu. Ini adalah inti dari sila ketiga atau toleransi tadi ya. Kita lanjutkan ke sila keempat. Di sila keempat ini adalah nilai-nilai musyawarah dan gotong royong. Kita kenal ya bahwa nilai gotong royong ini adalah ciri khas bangsa Indonesia yang memang sudah ada dari dulu. Kita kenal seperti istilah sambatan di Pulau Jawa atau manunggal sakato di daerah Sumatera. Itu adalah nilai-nilai gotong royong yang sudah ada ratusan tahun yang lalu. Dan ini diambil menjadi sila keempat Pancasila, yang intinya adalah musyawarah dan gotong royong.
Kita lanjutkan ke sila kelima ya. Nah, sila kelima ini membahas mengenai kesejahteraan bersama. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang egois. Kita memiliki rasa kebersamaan yang sangat besar. Dan ini sudah menjadi budaya bagi bangsa kita sejak dulu. Sejahtera bersama ini menjadi impian bangsa Indonesia. Jadi kita tidak hanya sejahteranya sendiri-sendiri, tapi kita mau bersama-sama untuk menikmati dan mencapai kesejahteraan itu. Jadi ini adalah nilai Pancasila yang memang sudah diambil dari lalu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah nilai-nilai Pancasila ini sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Sejak zaman kerajaan, masa penjajahan, dan bahkan setelah proklamasi, nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah masih ada nilai Pancasila dalam jiwa kalian semua? Jadi, mari kita tumbuhkan semangat jiwa Pancasila dalam kehidupan kita. Karena tanpa Pancasila, negara kita akan tercerai-berai dan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Jadi, jangan lupa, belajar Pancasila itu keren dan belajar PPKN itu keren. Salam Pancasila, kita ketemu di video